Jadi, Wak, perpustakaan Alexandria adalah salah satu perpustakaan terbesar dan terpenting pada zaman kuno. Perpustakaan Alexandria ini berada di kota Alexandria, Mesir. Perpustakaan ini merupakan bagian dari sebuah lembaga penelitian yang lebih besar yang didharma baktikan bagi para musai, atau 9 dewi seni budaya. Gagasan mengenai sebuah perpustakaan untuk segala bidang di Alexandria mungkin diusulkan oleh Demetrios dari Phaleron, yaitu seorang negarawan asal Athena yang menjalani pengasingannya di Alexandria, kepada Raja Ptolemaios I Soter pada zaman Helenistik. Rancangan untuk mendirikan perpustakaan ini mungkin sudah disusun pada masa raja tersebut. Tetapi, perpustakaan ini memungkinkan baru dibangun pada masa pemerintahan anaknya, yaitu Ptolemaios II Philadelphos. Berkat dukungan dari raja-raja Wangsa Ptolemaios, perpustakaan ini dengan segera memperoleh banyak sekali gulungan papirus. Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah gulungan papirus yang disimpan di perpustakaan ini, tetapi perkiraannya berkisaran antara 40.000 hingga 400.000 gulungan. Salah satu alasan Alexandria dianggap sebagai pusat keilmuan dan pembelajaran adalah keberadaan perpustakaan ini. Banyak cendekiawan terkenal yang bekerja di perpustakaan ini pada abad ketiga dan kedua sebelum Masehi, seperti Zenodotos dari Efesos yang berupaya membakukan naskah puisi-puisi Homeros, Kalimakos yang menulis Pinakes, Apollonius dari Rhodes yang menyusun puisi Wiracarita Argonautika, Eratosthenes dari Kirene yang menghitung keliling bumi dengan keakuratan yang hanya meleset sedikit, Aristophanes dan Bizantion yang menciptakan sistem diakritik Yunani dan adalah orang pertama yang membagi naskah-naskah puisi menjadi baris-baris, serta Aristarchos dari Samotrakia yang membuat naskah definitif puisi-puisi Homeros dan menulis ulasan-ulasan panjang untuk puisi-puisi tersebut. Pada masa kekuasaan Ptolemaios III Euergetes, sebuah cabang perpustakaan didirikan di Serapeion, yang merupakan sebuah kuil yang dipersembahkan untuk dewa Serapis dalam kepercayaan Yunani Mesir. Walaupun pada masa modern terdapat anggapan bahwa perpustakaan ini pernah dibakar dan dihancurkan, perpustakaan ini sebenarnya sudah mengalami kemunduran secara bertahap dalam kurun waktu beberapa abad. Kemunduran ini dimulai dari pengusiran pada cendekiawan dari Alexandria pada tahun 145 sebelum Masehi atas perintah dari Ptolemaios VIII Fiskon, yang berujung pada keputusan Aristarchos dari Samotrakia yang menjabat sebagai kepala perpustakaan untuk mengundurkan diri dan kemudian mengasingkan diri ke Siprus. Banyak cendekiawan lain yang juga melarikan diri ke kota lain seperti Dionysios, Thrax, dan Apollodoros dari Athena. Perpustakaan ini atau sebagian dari koleksinya terbakar secara tidak sengaja oleh Julius Caesar selama peristiwa Perang Saudara pada tahun 48 sebelum Masehi. Tetap tidak diketahui secara pasti seberapa banyak gulungan yang hancur. Tampaknya perpustakaan ini masih dapat bertahan atau dibangun kembali tidak lama sesudahnya. Pakar biografi kuno yang bernama Strabo menulis bahwa ia pernah mengunjungi Museion sekitar tahun 20 sebelum Masehi. Sementara karya cendekiawan Didymos Kalkenteros di Alexandria dari masa ini menunjukkan bahwa ia mungkin dapat mengakses paling tidak sebagian dari koleksi di perpustakaan ini. Perpustakaan ini mengalami kemerosotan pada zaman Romawi akibat kekurangan dana. Keanggotaan perpustakaan ini sepertinya sudah tidak ada lagi pada dasawarsa 260-an. Pada tahun 270 hingga 275, pemberontakan meletus di Alexandria dan serangan balasan kekaisaran Romawi tampaknya menghancurkan sisa dari perpustakaan ini. Kalaupun perpustakaan ini memang masih ada pada masa tersebut, cabang perpustakaannya di Serapeion mungkin dapat bertahan lebih lama. Serapeion dirusak dan dihancurkan pada tahun 391 sesuai dengan maklumat Paus Theophilos dari Alexandria. Tetapi tampaknya perpustakaan ini sudah tidak menyimpan buku pada masa tersebut dan gedungnya dipakai sebagai tempat berkumpulnya para filsuf beraliran Neoplatonisme yang mengikuti ajaran Lamblikos. Perpustakaan Alexandria bukanlah perpustakaan pertama di dunia. Perpustakaan-perpustakaan yang lain sudah ada di Yunani dan kawasan timur dekat sejak lama. Arsip tulisan pertama yang tercatat dalam sejarah terletak di kota Uruk di peradaban Sumeria kuno sekitar tahun 3400 sebelum Masehi, ketika manusia baru saja mengembangkan tulisan. Tetapi perpustakaan Alexandria ini adalah salah satu perpustakaan terbesar dan terpenting pada zaman kuno. Tetapi seluk-beluk mengenai perpustakaan ini adalah surat Aristeas yang ditulis sekitar tahun 180 hingga 145 sebelum Masehi. Menurut naskah ini, perpustakaan Alexandria didirikan pada masa Ptolemy I yang berkuasa sekitar tahun 323 hingga 283 sebelum Masehi. Dan awalnya
Perpustakaan ini diurus oleh Demetrios dari Phaleron, murid Aristoteles yang diasingkan dari Athena dan mengungsi di istana Wangsa Ptolemaios di Alexandria. Namun surat Aristeas ditulis bukan pada masa pendirian perpustakaan ini dan di dalamnya juga terkandung keterangan yang ternyata keliru. Sumber-sumber lain mengklaim bahwa perpustakaan ini didirikan pada masa kekuasaan anak Ptolemy I hingga Ptolemy II, Philadelphos, yang berkuasa dari 283 sampai 246. Singkat cerita, perpustakaan ini bukan hancur karena suatu peristiwa besar, tetapi hancur secara bertahap-tahap dan beberapa generasi. Dan kehancuran ini pun saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Sebenarnya masih banyak sekali misteri yang belum terjawab atas kehancuran perpustakaan Alexandria ini. Bersifat teori dan diperkirakan jawabannya. Kehancuran perpustakaan Alexandria ini, yang pertama, tahun 48 sebelum Masehi. Pada saat itu tahta kerajaan Mesir ini sudah sampai di tangan Ptolemy XIII, di mana pada masa itu kondisi kerajaan Mesir lagi digonjang-ganjingkan kali guys, karena terjadi perebutan kekuasaan antara Ptolemy XIII dan Cleopatra, saudara perempuannya sendiri. Banyak yang menganggap kalau Cleopatra itu terlalu berani, terlalu angkuh. Nah, karena Ptolemy XIII takut pengaruhnya Cleopatra ini menjadi-jadi, akhirnya Cleopatra diusirlah guys dari Mesir. Tidak terima dengan pengusiran itu, Cleopatra pun mengumpulkan pasukannya untuk merebut tahta kerajaan dari tangannya Ptolemy XIII ini. Dan kebetulan di waktu itu, seorang jenderal terkenal asal Romawi yang bernama Julius Caesar tiba-tiba datang juga nih ke Mesir. Ternyata si Julius ini waktu datang ke Mesir, dia lagi marah guys sama Ptolemy XIII karena Ptolemy XIII sudah ikut campur urusan politik Romawi dengan ngebunuh musuhnya si Julius tanpa izinnya si Julius ini guys. Julius ngerasa dilangkahin gitu kan sama Ptolemy XIII, makanya dia datang ke Mesir untuk meminta pertanggungjawaban dari Ptolemy XIII. Jadi pas di waktu yang bersamaan dengan Cleopatra marah tuh kan, dengan memanfaatkan situasi yang panas nih, akhirnya Cleopatra pergi nih ketemu si Julius, ngebujuklah di situ si Cleopatra. Bro, gimana kalau kita kerja sama aja? Aku tuh mau balas dendam sama si Ptolemy tuh. Aku juga benci sama dia, biarpun dia masih keluargaku, tapi dia berani-beraninya ngusir aku dari Mesir. Aku mau merebut tahta kerajaan Mesir dari tangannya. Nah, jadi kita satukan aja lah kekuatan kita, bagaimana? Nah, mendengar tawaran itu, setujulah si Julius ini. Dan pas kabar ini sampai di telinganya Ptolemy XIII, marah juga lah dia. Apa-apaan nih? Kok bisa-bisanya si Julius dan Cleopatra malah bersekongkol? Gak bisa dibiarin nih. Cepat usir Julius Caesar dari Mesir dan bunuh Cleopatra itu. Sadisnya. Nah, kemudian perang besar pun pecahlah tuh di Mesir. Waktu itu si Julius Caesar nih gak bawa banyak pasukan guys. Dari jumlah aja dia jauh pasukannya dibanding Ptolemy XIII, sampai akhirnya di satu titik Julius dan Cleopatra terkepunglah di dalam kota Alexandria itu. Nah, di momen ini tuh jalan keluar udah putus guys, stok logis pun udah menipis dan para pasukan Ptolemy XIII pun semakin mendekat. Si Julius Caesar pun ngambil satu keputusan nekat, yang dimana dia bilang ke pasukannya, cepat bakar semua kapal yang ada di pelabuhan Alexandria ini, jangan sampai pasukan Ptolemy XIII nyebrang ke sini. Beberapa sumber mengatakan guys, kalau dalam insiden kebakaran ini setidaknya ada 40.000 gulungan naskah yang hilang dari perpustakaan Alexandria. Beberapa sisi bangunan perpus juga kebakar karena terkena api pas waktu itu. Cuma untungnya bangunan utama dari perpustakaan ini masih utuh guys, makanya perpustakaan ini masih bisa digunakan di kemudian hari, bahkan juga berabad-abad. Kemudian perpustakaan Alexandria ini masih berfungsi, tetapi memang keadaannya yang udah gak pernah balik utuh lagi kayak semula.
Nah, kebakaran pertama inilah yang terjadi di masa Julius Caesar dan Cleopatra ini. Para penguasa dari bangsa Ptolemaios terus berupaya untuk meningkatkan atau mengumpulkan koleksi-koleksi di perpustakaan melalui kebijakan pembelian buku yang agresif. Mereka mengirim petugas-petugas kerajaan dengan anggaran yang besar untuk membeli dan mengumpulkan teks sebanyak yang mereka mampu, tanpa memandang subjek atau penulisnya. Dari teks atau naskah yang mereka kumpulkan, mereka salin dalam bentuk naskah yang baru, tapi mereka lebih memilih salinan naskah yang tua daripada yang baru, karena naskah baru menurut mereka sudah melalui banyak proses penyalinan, sehingga naskah tua dirasa lebih menyerupai naskah aslinya. Dan petugas-petugas kerajaan juga berulang kali mengunjungi pameran buku di Rhodos dan Athena. Menurut seseorang penulis kedokteran Yunani di sana yang bernama Galenos, berdasarkan maklumat Ptolemaios II, setiap buku yang ditemukan di kapal-kapal yang berlabuh di sekitaran Mesir sana akan dibawa ke perpustakaan ini untuk disalin oleh juru tulis resmi. Dan naskah aslinya itu disimpan di perpustakaan dan salinannya diberikan kembali kepada pemiliknya. Jadi untuk yang aslinya diambil alih dan untuk yang naskah baru ditulis dikembalikan kepada pemiliknya. Dan perpustakaan ini mencurahkan perhatiannya pada upaya untuk memperoleh naskah puisi-puisi Homeros yang merupakan landasan pendidikan Yunani menjadi yang paling dikagumi dari puisi-puisi lainnya. Oleh karena itu, perpustakaan Alexandria memperoleh banyak naskah puisi Homeros. Setiap salinannya diberi tanda untuk menunjukkan tempat asalnya. Selain mengumpulkan karya dari masa lalu, gedung Moseon juga menjadi tempat berkumpulnya para cendekiawan, penyair, filsuf, dan peneliti. Menurut ahli geografi Yunani dari abad pertama SM, Strabo, mereka diberi gaji yang besar dan mereka juga mendapatkan makanan serta tempat tinggal gratis tanpa pengecualian dari pajak. Mereka memiliki sebuah balai penjamuan yang besar dan berbentuk bundar dengan atap kubah yang tinggi. Selain itu, sejumlah ruangan kelas disediakan bagi mereka untuk mengajar. Ptolemaios II Philadelphos konon sangat tertarik dengan ilmu zoologi, sehingga muncul juga dugaan bahwa gedung Moseon ini mungkin juga pernah memiliki kebun binatang untuk hewan-hewan langka. Karena menurut pakar sejarah klasik Lionel Clason, tujuan pemberian tunjangan tersebut yakni agar para cendekiawan tidak perlu memikirkan beban kehidupan sehari-hari mereka dan agar mereka dapat memusatkan perhatiannya pada penelitian. Strabo menjuluki para pendekiawan yang tinggal di Moseon dengan sebutan Synodos yang berarti komunitas. Setidaknya pada tahun 283 sebelum Masehi, jumlah mereka berkisar 30 hingga 50 orang. Pada masa Zenodotos dan Apollonios, perpustakaan Alexandria tidak menjadikan mazhab filsafat tertentu sebagai mazhab resmi, sehingga para cendekiawan di lembaga ini memiliki kebebasan akademik. Namun mereka masih tunduk terhadap raja. Terdapat sebuah kisah yang diragukan kebenarannya mengenai seorang penyair bernama Suetades yang menulis sebuah epigram cabul yang mengolok-olok Ptolemaios II karena telah menikahi saudara perempuannya Arison. Ptolemaios II konon menjebloskannya ke penjara dan setelah ia lolos, sang raja memerintahkan agar ia dimasukkan ke dalam sebuah guci timbal dan lalu dilempar ke laut. Sebagai sebuah pusat keagamaan, Moseon dipimpin oleh seorang imam Musai yang dikenal sebagai sebutan epistates, dan imam ini diangkat oleh raja sebagai para imam di kuil-kuil Mesir. Perpustakaan ini sendiri dipimpin oleh seorang cendekiawan yang menjabat sebagai kepala perpustakaan sekaligus guru untuk anak lelaki raja. Kepala perpustakaan Alexandria yang pertama yang tercatat dalam sejarah adalah Zenodotos dari Efesos yang hidup sekitar tahun 325 sampai 270 sebelum Masehi. Pencapaian terbesarnya adalah dalam menyusun naskah puisi-puisi Homeros dan penyair-penyair lira Yunani lainnya.
Keterangan-keterangan mengenai Zenodotos diperoleh dari ulasan-ulasan yang dibuat pada masa sesudahnya yang menyebutkan ulasan yang lebih ia sukai untuk bagian-bagian tertentu. Zenodotos pernah menulis sebuah glosarium kata-kata yang ditemui atau tidak lazim. Glosarium ini disusun secara alfabetik sehingga ia adalah orang pertama yang menggunakan alfabet sebagai metode penyusunan. Mengingat koleksi perpustakaan Alexandria tampaknya disusun berdasarkan huruf pertama nama penulisnya sedari awal. Kasson menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Zenodotos adalah orang yang memulai kebiasaan ini. Namun sistem yang diberlakukan oleh Zenodotos hanya menggunakan huruf pertama suatu kata, dan baru pada abad kedua Masehi orang mulai menggunakan metode yang sama untuk huruf yang tersisa dalam suatu kata. Sementara itu, seorang cendekiawan dan penyair yang bernama Kalimakos penyusun Pinakes, sebuah katalog yang terdiri dari 120 buku mengenai para penulis dan karya-karya mereka. Pinakes sudah hilang di telan zaman, tetapi penggalan-penggalannya dan penyebutan katalog ini dalam sumber-sumber lain memungkinkan para ahli untuk merekonstruksi struktur dasarnya. Pinakes terbagi menjadi beberapa bagian, masing-masing berisikan lema untuk penulis dari ragam sastra tertentu. Pembagian yang paling dasar dilakukan antara penulis puisi dan prosa, dan setiap bagian terbagi menjadi beberapa subbagian. Di setiap bagian, nama penulis disusun secara alfabetis. Di setiap lema terdapat nama penulis, nama ayah, tempat lahir, dan keterangan biografi singkat lainnya. Kadang-kadang juga mencangkup julukan si penulis dan daftar lengkap karya penulis tersebut. Lema untuk penulis-penulis tersohor seperti Aeschylus, Euripides, Sophocles, dan Theophrastus kemungkinan amatlah panjang. Walaupun Kalimakos mengerjakan karyanya yang paling terkenal di perpustakaan Alexandria, ia tidak pernah menjabat sebagai kepala perpustakaan di lembaga tersebut. Kalimakos sendiri memiliki beberapa murid yang kiprahnya masing-masing, seperti Hermippos dari Smyrna yang menulis biografi, Philostephanos dari Kirene yang mempelajari geografi, dan Istros mungkin berasal dari Kirene juga, yang mempelajari barang antik. Seiring berjalannya waktu, perpustakaan-perpustakaan kecil lainnya juga mulai bermunculan di kota Alexandria. Setelah Zenodotos meninggal dunia atau pensiun, Ptolemaios II Philadelphos mengangkat Apollonios dari Rhodos yang hidup sekitar tahun 295 sampai 215 sebelum Masehi, merupakan putra daerah Alexandria dan murid Kalimakos sebagai kepala perpustakaan kedua Alexandria. Philadelphos juga mengangkat Apollonios sebagai guru anaknya yang kelak akan berkuasa dengan nama Ptolemaios III, Euergetes. Apollonios dikenal sebagai Argonautika, puisi wiracarita mengenai Lason dan para pahlawan Argonaut, dan puisi ini masih utuh hingga kini. Argonautika menunjukkan pengetahuan Apollonios yang luas mengenai sejarah dan sastra. Pada saat yang sama, ia meniru gaya puisi-puisi Homeros. Beberapa penggalan karya-karya ilmiah telah ditemukan, tetapi ia kini lebih dikenal sebagai seorang penyair daripada cendekiawan. Menurut legenda, pada masa kepemimpinan Apollonios, matematikawan dan penemu asal Sirakusa Archimedes yang hidup sekitar tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi, datang berkunjung ke perpustakaan Alexandria. Konon, Archimedes menciptakan Skruf Archimedes setelah mengamati naik dan turunnya permukaan sungai Nil. Alat baru ini dapat digunakan untuk mengatur air dari bawah ke parit irigasi di atas. Archimedes kemudian kembali ke Sirakusa dan terus berkiprah sebagai penemu di sana. Menurut dua karya biografi yang dibuat pada masa belakangan dan tidak dapat diandalkan, Apollonios dipaksa mundur dari jabatannya sebagai kepala perpustakaan dan pindah ke Pulau Rhodos akibat amarah warga Alexandria terhadap naskah Argonautika yang pertama. Kemungkinan besar Apollonios mundur akibat kenaikan tahta
Ptolemaios III Euergetes pada tahun 246 sebelum Masehi. Kepala perpustakaan yang ketiga yaitu Eratosthenes dari Kirene, yang dikenal akan karya-karya ilmiahnya, tetapi ia juga merupakan seorang ahli kesusastraan. Karya Eratosthenes yang paling penting adalah risalah yang berjudul Geographica, yang awalnya terdiri dari 3 buku. Karya ini sudah hilang di dalam zaman, tetapi banyak penggalan isinya yang telah ditemukan dalam tulisan-tulisan Strabo. Eratosthenes adalah cendekiawan pertama yang menerapkan matematika dalam bidang geografi dan pembuatan peta. Dalam risalahnya yang berjudul mengenai pengukuran bumi, ia menghitung keliling bumi dan hasilnya ternyata meleset sedikit dari hasil perhitungan modern. Eratosthenes juga membuat peta wilayah dunia yang telah diketahui keberadaannya pada saat itu. Peta ini menggabungkan informasi dari sumber-sumber yang disimpan di perpustakaan Alexandria, termasuk catatan sejarah mengenai ekspedisi militer Alexandria Agung di India dan laporan yang ditulis oleh ekspedisi pemburu gajah dari kerajaan Ptolemaic di pesisir Afrika Timur. Eratosthenes adalah orang pertama yang menjadikan geografi sebagai bidang keilmuan. Eratosthenes berkeyakinan bahwa latar puisi-puisi Homeros ini imajinasi belaka, dan ia berpendapat bahwa tujuan dari puisi adalah untuk menawan jiwa dan bukan untuk menceritakan kisah nyata dalam sejarah. Sementara itu, cendekiawan lain di perpustakaan Alexandria juga menunjukkan ketertarikan mereka terhadap bidang ilmiah. Bakhios dari Tanagara menyunting dan mengomentari tulisan-tulisan kedokteran dalam Corpus Hippocraticus. Dr. Herophilos dan Erasistratos mempelajari anatomi manusia, tetapi penelitian mereka terhalang oleh penolakan terhadap pembedahan mayat yang dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Menurut Gelanos, pada masa itu Ptolemaios III meminta izin dari Athena untuk meminjam naskah asli karya Aeschylus, Sophocles, dan Euripides. Sebagai gantinya, Athena meminta 15 talenta, sekitar 450 kg logam berharga sebagai jaminan bahwa naskah-naskah tersebut akan dikembalikan. Ptolemaios III memerintahkan agar papirus dengan mutu tertinggi digunakan untuk membuat salinannya. Ia menyimpan naskah aslinya di perpustakaan Alexandria dan memberikan salinannya kepada Athena dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh meminjam logam yang telah dibayarkan sebagai jaminan. Kisah ini bisa juga ditafsirkan secara keliru sebagai upaya untuk menunjukkan kekuatan Alexandria di atas Athena. Alexandria sendiri pada saat itu merupakan pelabuhan buatan manusia yang terletak di antara daratan utama Mesir dengan pulau yang menjadi tempat berdirinya mercusuar Alexandria. Pelabuhan ini didatangi kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dan menjadi pusat perdagangan. Kota ini juga produsen utama papirus dan kemudian juga buku. Seiring dengan membesarnya perpustakaan Alexandria, sudah tidak ada lagi tempat untuk menyimpan gunungan. Oleh karena itu, pada masa Ptolemaios Euergetes dibuka sebuah koleksi lain di Serapion, yaitu sebuah kuil yang dipersembahkan untuk dewa Serapis di dekat istana kerajaan. Aristophanes hingga Aristarchus. Aristophanes Bizantium hidup sekitar tahun 257 sampai 180 SM, menjadi kepala perpustakaan keempat sekitar tahun 200 SM. Menurut legenda yang dicatat oleh penulis Romawi Vitruvius, Aristophanes adalah salah satu dari 7 juri yang diangkat untuk lomba menulis puisi yang digelar oleh Ptolemaios III Euergetes. 6 juri lainnya mendukung salah satu peserta, tetapi Aristophanes memilih satu orang yang paling tidak disukai oleh penonton. Aristophanes menyatakan bahwa semua peserta kecuali satu peserta yang ia pilih telah melakukan kecurangan dan mereka pun dikeluarkan dari lomba. Sang raja menuntut bukti. Aristophanes kemudian mengambil naskah-naskah yang telah disalin oleh para penyair curang ini dari perpustakaan Alexandria. Aristophanes menemukannya dengan mengandalkan ingatannya. Berkat ketekunan dan kemampuannya dalam mengingat, ia diangkat sebagai kepala perpustakaan oleh Ptolemaios III. Masa kepemimpinan Aristophanes dianggap telah membuka lembaran baru dalam sejarah perpustakaan Alexandria. Pada masa ini, kritik sastra mencapai puncak kejayaannya dan menjadi subjek yang dominan karya-karya yang dihasilkan oleh perpustakaan ini. Aristophanes dari Bizantium menyunting naskah-naskah puisi dan memperkenalkan konsep pembagian puisi menjadi baris-baris yang terpisah.
Sementara sebelumnya puisi ditulis seperti prosa. Ia juga memperkenalkan sistem diakritik Yunani, menulis karya-karya penting mengenai leksikografi, dan memperkenalkan tanda tangan yang digunakan untuk menulis kritik tekstual. Ia menulis pembukaan untuk banyak drama, dan sebagian masih ada dalam bentuk sudah ditulis ulang sebagian. Kepala Perpustakaan Alexandria yang kelima adalah seseorang yang tidak dikenal yang bernama Apollonios dengan gelar bahasa Yunani atau penggolong bentuk. Menurut salah satu sumber leksikografi dari zaman sesudahnya, gelar ini mengacu pada penggolongan puisi berdasarkan bentuk musiknya. Pada awal abad kedua SM, beberapa cendekia di Perpustakaan Alexandria mempelajari karya-karya mengenai kedokteran. Zeuxis yang empirisis dikenal akan ulasan-ulasannya tentang Cerberus Iprocratium, dan ia secara aktif berupaya memperoleh tulis-tulisan kedokteran untuk melengkapi koleksi perpustakaan ini. Seseorang cendekia yang bernama Ptolemaeus Epictetus menulis sebuah risalah mengenai luka-luka dalam puisi-puisi Homeros, dan subjek ini melalui batas antara filologi tradisional dengan kedokteran. Namun, pada masa ini, kekuasaan bangsa Ptolemaios juga mulai mengalami kemunduran. Selesai pertempuran Raphia pada tahun 217 SM, keadaan menjadi semakin kacau. Pergolakan sering terjadi di Mesir, dan pada paruh pertama abad kedua SM, hubungan dengan wilayah Mesir Hulu sangat terganggu. Para penguasa bangsa Ptolemaios juga mulai menekankan kemesiran mereka alih-alih ke Yunaniannya. Akibat banyak cendekia Yunani mulai meninggalkan Alexandria dan mendatangi negara yang lebih aman dan dengan pendukung yang juga lebih murah hati. Aristarchus dari Samothrakia hidup sekitar tahun 216 sampai 145 SM, adalah kepala perpustakaan ke-6. Ia tidak hanya membuat naskah puisi-puisi klasik dan karya-karya prosa, tetapi juga menulis hipomenta atau ulasan lengkap mengenai naskah-naskah tersebut. Ulasan ini biasanya mengutip dari naskah klasik, menjelaskan makna, mendefinisikan kata yang lazim, dan mencoba menjawab apakah kata-kata bagian tersebut kata yang dipakai oleh penulis asli atau merupakan kata-kata yang ditambahkan oleh juru tulis. Ia banyak bersumbang kasih dalam berbagai bidang ilmu, tetapi sumbangsihnya yang terbesar adalah dalam kajian puisi-puisi Homeros, dan pendapat-pendapatnya sering dikutip oleh penulis kuno. Salah satu bagian dari ulasan Aristarchus mengenai historia karya Herodotus masih bertahan hingga zaman modern dalam sebuah penggalan di papirus. Namun pada tahun 145 SM, Aristarchus terlibat dalam perselisihan politik di Mesir. Ia mendukung Ptolemaios Philomator sebagai penguasa Mesir. Ptolemaios 7 dibunuh dan digantikan oleh Ptolemaios 8 Fisco, yang kemudian berlangsung ingin menghukum semua pendukung pendahulunya. Akibat Aristarchus terpaksa melarikan diri dari Mesir dan mengungsi ke Pulau Siprus, dan di tempat tersebut ia menjemput ajal yang tak lama sesudahnya. Ptolemaios 8 mengusir semua cendekia asing dari Alexandria, karena mereka pun pindah ke berbagai wilayah di kawasan Mediterania Timur. Setelah pengusiran oleh Ptolemaios 7, para cendekiawan yang pernah berkiprah di Perpustakaan Alexandria dan murid-murid mereka masih tetap melanjutkan karya mereka dalam melakukan penelitian dan menulis risalah. Tetapi sebagian besar tidak lagi melakukannya di bawah naungan lembaga perpustakaan tersebut. Para cendekiawan Alexandria tersebar di berbagai wilayah di Mediterania Timur, tapi belakangan ini juga ada yang pindah ke kawasan Mediterania Barat. Murid Aristarchus yang bernama Dionysios Strax mendirikan sebuah sekolah di Pulau Rhodos. Dionysios Strax menulis buku pertama mengenai tata bahasa Yunani yang memberikan panduan menulis dan berbicara dengan jelas dan efektif. Buku ini tetap menjadi buku teks utama bagi anak sekolah Yunani yang mempelajari tata bahasa hingga akhir abad kedua Masehi. Orang-orang Romawi mendasarkan tulisan mengenai tata bahasa dari buku ini.
dan susunan dasarnya juga menjadi landasan bagi buku-buku tata bahasa dalam berbagai bahasa hingga kini. Salah satu murid Aristarkos yang lain, yaitu Apollodoros dari Athena, pergi ke kota yang menjadi saingan terbesar Alexandria, yaitu Pergamon, dan di situ ia mengajar dan melakukan penelitian. Keberadaan kelompok cendekiawan Alexandria di pengasingan ini membuat sejarawan Manekos dari Berke berkomentar dengan nada sarkastik bahwa Alexandria telah menjadi guru semua orang Yunani dan Berber. Sementara itu, semenjak abad kedua SM, kekuasaan bangsa Ptolemaios di Mesir semakin kacau. Mereka harus menghadapi pergolakan sosial yang semakin menguat ditambah dengan masalah-masalah politik dan ekonomi lainnya, sehingga para penguasa tidak terlalu banyak memperhatikan perpustakaan Alexandria ini. Nah, status perpustakaan dan jabatan kepala perpustakaan juga mengalami penurunan. Penguasa-penguasa bangsa Ptolemaios pada masa ini memanfaatkan jabatan kepala perpustakaan untuk menghadiahi pendukung mereka yang paling setia. Ptolemaios VII mengangkat salah satu penjaga istananya yang bernama Kidas sebagai kepala perpustakaan, sementara Ptolemaios IX Soter II dikatakan pernah memberikan jabatan ini kepada salah satu pendukungnya. Pada akhirnya, martabat kepala perpustakaan merosot, sampai-sampai para penulis pada zaman tersebut tidak lagi mencatat masa jabatan setiap kepala perpustakaan. Bidang keilmuan di Yunani kuno juga mengalami perubahan besar pada permulaan abad pertama sebelum Masehi. Pada masa tersebut, hampir semua naskah puisi klasik sudah distandarisasi, dan karya para pujangga dari zaman klasik Yunani juga sudah banyak diulas. Akibatnya, tidak banyak hal baru yang dapat dibuat oleh para ahli dari naskah-naskah tersebut. Banyak ahli yang memulai melakukan sintesis dan pengerjaan ulang terhadap ulasan-ulasan para cendekiawan Alexandria dari abad-abad sebelumnya. Dan ini bukanlah suatu karya yang baru. Cendekiawan-cendekiawan lain mengambil jalan lain dan menulis ulasan untuk puisi-puisi para penulis pasca klasik, termasuk penyair-penyair Alexandria seperti Kalimakos dan Apollonios dari Rhodos. Sementara itu, tradisi cendekiawan Alexandria kemungkinan dibawa ke Roma pada abad pertama oleh Tiranion dari Amisos, salah satu murid Dionysius. Pada tahun 48 sebelum Masehi, ketika perang saudara di tengah berkecamuk di Republik Romia, Julius Caesar dikepung Alexandria. Pasukannya membakar kapal-kapal mereka sendiri untuk menahan armada yang dimiliki oleh saudara Cleopatra. Api menjalar ke daerah perkotaan yang terletak dekat dermaga dan mengakibatkan kehancuran. Seorang filsuf dan Romawi di abad pertama Masehi bernama Seneca muda mengutip sebuah pernyataan dari Condita Libya karya Livius, ditulis antara tahun 63 hingga 14 sebelum Masehi, yang mengatakan bahwa kebakaran tersebut menghancurkan 40.000 gulungan di perpustakaan di Alexandria. Tokoh Platonisme Yunani yang bernama Plutarkos sekitar tahun 46 sampai 120 Masehi pernah menulis dalam kehidupan Kaisar. Ketika musuh berupaya membutuhkan komunikasi lewat jalur, ia terpaksa mengalihkan ancaman tersebut dan membakar kapal-kapalnya sendiri, yang kemudian menjalar dan menghancurkan perpustakaan besar. Namun sejarawan Romawi Cassius Dio sekitar tahun 155 sampai 235 Masehi menulis bahwa banyak tempat yang terbakar, termasuk bangunan-bangunan lain seperti galangan kapal dan tempat penyimpanan gandum dan buku, yang dikatakan berjumlah besar dan merupakan yang terbaik. Namun Flarus dan Lucanus menulis bahwa yang terbakar adalah armada itu sendiri dan rumah-rumah di dekat laut. Kutipan Cassius Dio telah menimbulkan penafsiran bahwa kebakarannya tidak menghancurkan seluruh perpustakaan, tapi hanya tempat penyimpanan yang terletak di dekat dermaga dipakai oleh perpustakaan tersebut untuk menyimpan gandum. Terlepas dari perdebatan ini, perpustakaan besar Alexandria tidak hangus di dalam api. Strabo menulis bahwa ia pernah mengunjungi Moisoin sekitar tahun 2020 sebelum Masehi. Beberapa dasawarsa setelah kebakaran dipicu oleh pasukan Julius Caesar, dan hal ini menjelaskan bahwa perpustakaan ini selamat dari bencana kebakaran atau dibangun lagi tak lama sesudahnya. Walaupun begitu, cara Strabo dalam menjelaskan Moisoin menunjukkan bahwa lembaga ini sudah tidak semasyhur sebelumnya. Strabo sendiri memang menjelaskan bahwa Moisoin, tetapi ia tidak menyebut soal
perpustakaan Alexandria. Sangat sedikit keterangan yang ada mengenai perpustakaan Alexandria. Pada zaman Prisipatus Romawi 27 sebelum Masehi sampai 284 Masehi, Kaisar Claudius berkuasa 41 sampai 54 Masehi. Tercatat pernah memperluas perpustakaan Alexandria, tetapi tampaknya nasib perpustakaan ini bergantung pada nasib kota Alexandria. Setelah Alexandria jatuh ke tangan Romawi, status kota ini beserta perpustakaannya mengalami penurunan. Walaupun Mausoleum masih tetap berdiri, orang yang ingin menjadi anggota tidak harus berasal dari kalangan cendekiawan, tetapi malah dipilih berdasarkan pencapaian dalam pemerintahan, militer, atau bahkan olahraga. Jabatan kepala perpustakaan juga mengalami nasib serupa. Satu-satunya kepala perpustakaan yang tercatat dalam sejarah pada masa Romawi adalah Tiberius Claudius Balbillus yang hidup pada pertengahan abad pertama Masehi dan berprofesi sebagai politikus dan perwira militer tanpa ada pencapaian sebagai seorang cendekiawan. Anggota Mausoleum tidak lagi harus mengajar, meneliti, atau bahkan tinggal di Alexandria. Setelah itu, kejayaan perpustakaan Alexandria semakin meredup. Reputasi kota Alexandria sebagai pusat ilmu menurun, sementara perpustakaan lain di wilayah Mediterania mulai berkembang. Koleksi dari perpustakaan besar bahkan digunakan untuk mengisi perpustakaan-perpustakaan yang lebih kecil, termasuk di tempat seperti Caesareum dan Serapeion pada abad ke-2 Masehi. Minat Romawi terhadap ilmu pengetahuan di Alexandria juga berkurang. Para cendekiawan tidak lagi seterkenal masa sebelumnya, sehingga nama Alexandria justru identik dengan penyuntingan dan pembetulan naskah, bukan karya orisinal. Memasuki abad ke-3 Masehi, keberadaan perpustakaan hampir tidak lagi disebut. Saat Kaisar Aurelianus menyerang kota pada tahun 272 Masehi untuk merebutnya dari Zenobia, wilayah penting hancur. Jika perpustakaan masih ada saat itu, kemungkinan besar ikut musnah. Sisa-sisanya diduga benar-benar hilang saat pengepungan oleh Kaisar Diocletianus pada tahun 297 Masehi. Koleksi perpustakaan berupa gulungan papirus dalam jumlah sangat besar, bahkan diperkirakan mencapai ratusan ribu. Selain itu, perkembangan perpustakaan ini juga mendorong lahirnya perkamen sebagai media tulis alternatif. Isi koleksinya mencakup berbagai bidang ilmu seperti astronomi, matematika, kedokteran, dan filsafat. Sebagian besar ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi ada juga dalam bahasa Mesir kuno, Ibrani, serta naskah dari Persia dan India tentang ajaran seperti Zoroaster dan Buddha. Hingga sekarang tidak ada papirus asli dari perpustakaan ini yang ditemukan. Perpustakaan Alexandria memang sangat terkenal, tetapi bukan satu-satunya. Pada masa Helenistik hingga Romawi, banyak kota besar memiliki perpustakaan umum. Bahkan di Roma terdapat puluhan perpustakaan pada abad ke-4 Masehi. Ketika agama Kristen berkembang, perpustakaan-perpustakaan baru dibangun dengan meniru model Alexandria, seperti di Kaisarea dan Yerusalem. Para cendekiawan Kristen menggunakan metode kajian teks yang sama, terutama untuk mempelajari Alkitab. Namun, naskah-naskah kuno bisa bertahan hingga sekarang bukan karena perpustakaan besar, melainkan karena terus disalin ulang oleh para juru tulis pada masa Romawi dan oleh biarawan pada abad pertengahan.